Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Pasha Putri Anjani dengan NIM 0903-0282-428025. Saya dari kelas Teknik Komputer 3A. Pada video ini, saya akan menjelaskan source kode program kecerdasan buatan menggunakan metode logika Fuzzy Mamdani. Program ini bertujuan untuk menentukan durasi berdasarkan suhu dan kelembapan, dengan menggunakan proses fusifikasi, interferensi aturan fusi, hingga defusifikasi. Saya akan menjelaskan fungsi setiap kodenya, kegunaannya, serta alur logikanya dari awal hingga akhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan source kode pada program logika Fuzzy Mamdani untuk menentukan durasi berdasarkan suhu dan kelembapan. Di sini kode yang pertama digunakan yaitu PIP install secikit fuzzy. Kode ini digunakan untuk menginstal library secikit fuzzy, yaitu library Python yang khusus digunakan untuk implementasi logika fuzzy. Karena program ini dijalankan di Google Colab, maka library ini perlu diinstal terlebih dahulu sebelum digunakan. Maka selanjutnya, kode selanjutnya yaitu memanggil library. Yang digunakan di sini saya menggunakan beberapa library utama yaitu NumPy itu untuk perhitungan matematis dan manipulasi array, skfuzzy ini untuk membuat fungsi keanggotaan dan defusifikasi, matplotlib ini digunakan untuk menampilkan grafik dari fungsi keanggotaan, dan %matplotlib inline ini berfungsi agar grafik langsung muncul di Google Colab. Bagian ini itu merupakan tahap persiapan lingkungan pemrograman yang kita jalankan ini. Ibaratnya tahap awal lah. Lalu 3 variabel yang digunakan yaitu suhu, kelembapan, dan durasi. Di sini ada variabel suhu, kelembapan, dan durasi, yang dimana suhu itu rentang nilainya 0 sampai 60, yaitu di sini nilai suhu yaitu 22 derajat Celcius, kelembapan rentang nilai 0 hingga 100, dengan nilainya kelembapan yaitu 35%. Durasi di sini masih dipertanyakan, masih kita cari. Lalu ini untuk menentukan nilai input crits, yaitu nilai asli sebelum difusifikasi. Nilai yang digunakan adalah suhu itu 22 derajat Celcius, kelembapan 35%. Nilai inilah yang nantinya akan diproses oleh sistem fuzzy untuk menentukan durasi. Selanjutnya suhu min, suhu max, kelembapan min, kelembapan max ini kode ini digunakan untuk menentukan batas minimum dan maksimum dari setiap variabel fuzzy. Di sini suhu berada pada rentang 0 sampai 60 derajat. Kelembapan itu berada pada rentang 0 sampai 100%, dan durasi berada pada rentang 0 hingga 250 menit. Rentang ini disebut sebagai semesta pembicaraan dalam logika fuzzy. Selanjutnya, penentuan variabel fuzzy. Di sini dalam sistem ini terdapat 3 variabel fuzzy, yaitu variabel input dan variabel output. Inputnya itu ada 2, input suhu dan input kelembapan. Pada input suhu di sini ada dingin, hangat, dan panas. Input kelembapan kering, normal, dan basah, serta variabel output durasi yaitu singkat, sedang, dan lama. Sini ada fungsi linear, fungsi keanggotaan suhu. Lalu pada kode X suhu NP range suhu dingin, kode ini digunakan untuk membentuk fungsi keanggotaan variabel suhu
yang dimana suhu dingin ini menggunakan fungsi trapesium, suhu hangat menggunakan fungsi segitiga, dan suhu panas ini menggunakan fungsi trapesium. Fungsi keanggotaan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar suatu nilai suhu termasuk ke dalam suatu kategori fazi. Lalu visualisasi plot-plot ini. Grafik menampilkan fungsi keanggotaan suhu secara visual sehingga memudahkan kita memahami daerah dingin, hangat, dan panas dengan menggunakan kode ini. Itu untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaan secara visual. Dan ini grafik yang munculnya. Di sini warna biru ini dingin, warna hijau ini untuk hangat, dan warna merah untuk panas. Selanjutnya, fungsi keanggotaan suhu atau fusifikasi suhu. Di sini ada rumus Mu dingin vol, Mu suhu dingin, Mu hangat vol, Mu suhu hangat, Mu panas vol, Mu suhu panas. Ini untuk dilakukannya fusifikasi, yaitu proses mengubah nilai Kripps suhu menjadi nilai fazi. Di sini sudah diubah outputnya menjadi nilai fazi, yaitu nilai keanggotaan suhunya menjadi mu dingin itu 0,8, mu hangat itu 0,2, mu panas itu 0,0. Artinya di sini suhu 22 derajat tadi 80% itu termasuk dingin, 20% itu termasuk hangat, dan 0% itu panas. Jadi tidak ada suhu panas. Lalu fungsi keanggotaan serta fusifikasi kelembapan. Sini ada fungsi linearnya. Lalu sini sama saja, lembab kering ini menggunakan fungsi trapesium, lembab normal menggunakan fungsi segitiga, dan lembab basah itu menggunakan fungsi trapesium juga. Di sini untuk menampilkan grafik keanggotaan kelembapan secara visual. Ini dia grafiknya. Yang biru itu untuk kering, yang hijau untuk normal, yang merah itu untuk basah. Lalu di sini ini rumus Mu kering, ini kode ini, outputnya nanti ini nilai keanggotaan kelembapan, yaitu mu kering itu 0,75, mu normal 0,25, dan mu basah itu 0,0. Ini berarti nih kelembapan 35% tadi lebih dominan ke kering karena dia 75% ya. Lalu sedikit normal karena normal itu 25% dan tidak ada basah, tidak termasuk basah karena 0%. Lalu fungsi keanggotaan output atau durasi. Di sini juga ada fungsi linear dan di sini variabel output yaitu singkat, sedang, dan lama. Fungsi keanggotaan ini digunakan pada tahap implikasi. Di sini sama seperti sebelumnya, di sini untuk menampilkan grafik ini, yang dimana durasi singkat itu menggunakan fungsi trapesium, durasi sedang menggunakan fungsi segitiga, dan durasi lama itu menggunakan fungsi trapesium. Ini untuk menampilkan gambar grafik yang visual di sini. Yang warna biru ini untuk durasi singkat, warna hijau untuk durasi sedang, dan warna merah untuk durasi lama. Di sini ada simpulan dari fungsi keanggotaan fusifikasi dari suhu dan kelembapan yang telah kita jalankan sebelumnya tadi. Ini yang muncul.
Sama saja output yang munculnya dari suhu 22 derajat Celcius tadi itu 80%-nya dingin, 20%-nya hangat, 0%-nya panas. Dan juga begitu dengan kelembapan. Kelembapan tadi 35 derajat 35%, itu 75%-nya termasuk kering, 25%-nya termasuk normal, dan 0% basah. Selanjutnya di sini itu fungsi keanggotaan output atau durasi. Variabel output atau durasi ini menggunakan 3 kategori fusi, yaitu singkat, sedang, dan lama. Lalu di sini ada aturan fusi atau rule base. Di sini pada sistem ini terdapat 9 rule fusi yang merupakan kombinasi dari suhu dan kelembapan. Contoh di sini jika suhu dingin dan kelembapan kering, maka durasinya lama. Contoh. Lalu ada alpha 1, alpha 2 sampai 9. Ini operator N pada metode Mamdani menggunakan nilai minimum. Nilai ini disebut sebagai derajat aktivasi aturan atau alpha. Lalu ada implikasi dan agregasi. Implikasi yaitu memotong fungsi keanggotaan output berdasarkan nilai alpha. Lalu agregasi ini menggabungkan seluruh hasil aturan menggunakan operasi max. Di sini defusifikasi. Ini saya skip karena ini mengulang kode-kode yang sudah saya jelaskan. Di sini ada defusifikasi. Pada Z final, fuse, defuse, X durasi, aggregation, dan centroid ini defusifikasi dilakukan menggunakan metode centroid, yaitu mencari titik pusat dari luas kurva fusi output. Hasil outputnya yaitu hasil defusifikasinya, durasi Krips Z final itu 179,951 menit. Artinya, di sini berdasarkan suhu 22 derajat dan kelembapan 35%, tadi sistem fusi merekomendasikan durasi sekitar 179,951 menit atau 180 menit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem fusi ini mampu mengubah input, suhu, dan kelembapan yang bersifat tidak pasti itu, lalu menghasilkan keputusan durasi secara logis dan fleksibel. Semua output yang muncul, baik grafik maupun nilai numerik, saling berkaitan dalam proses logika fusi Mamdani ini. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu dosen, Ibu Ade Iriani telah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.